Sobat Tara, ternyata di salah satu gedung Fakultas UM menyimpan kisah horor yang dialami secara langsung oleh mahasiswa UM semester 4. Sobat Tara, Oh my god, akhirnya setelah sekian lama ya kita udah nggak datengin lagi nih. Kita tidak membawakan podcast KHS yaitu. kisah horor mahasiswa. Nah, udah ngerti sendiri kan ya judulnya kisah horor mahasiswa, yaitu kita bakalan ngebawain cerita-cerita yang tentunya berkaitan dengan Kisah horor pastinya. Oke, kalau misalnya kita nggak kenalan, kita nggak afdol nih ya kayaknya ya Kak. Betul banget. Jadi aku di sini Angie dan Aku Nadia yang akan membawakan kisah horor. Kisah horornya ini kisah horor mahasiswa ya khususnya Kak. khususnya benar. Nah, kali ini kita akan membawakan salah satu kisah horor dari mahasiswa, betul nggak? betul. Dan ini bakalan diceritain langsung sama Aku Nadia. ya. Jadi daripada basa-basi langsung cus aja nggak sih? Langsung aja. Yuk, jadi gimana tuh Kak ceritanya? Oke, jadi Nji, ceritanya itu dialamin secara langsung oleh seorang mahasiswa semester 4 di UM yang namanya adalah Dio Ferdian. Atau bisa kita panggil aja dengan sebutan Dio ya. Oke. Nah, fun fact-nya, Dio ini gak ngalamin kisah horornya sendirian, tapi bareng teman-temannya nih. Oh ya. Iya, karena kisahnya itu dimulai saat dia masih di asrama dan saat menduduki semester 1 nih. Wah, semester 4, semester 1. Iya. Agak Udah lama beberapa ya. tahun yang lalu ya. Iya, benar-benar. Lanjut Kak, Oke. gimana? Jadi, Dio sama temen-temennya ini lagi pergi ke laundry buat nganterin baju nih. Jalan kaki lah ya mereka bareng-bareng itu. Oke. Akhirnya mereka udah sampai di Jalan X. Nah, tapi ternyata di Jalan X itu pintunya ditutup, aksesnya ditutup. Nah, mau nggak mau akhirnya mereka harus cari jalan lain nih. Oh iya. Ya udah Masuk akhirnya mereka jalanlah dan mereka mendekati sebuah gedung fakultas di UM. Oh, jadi ceritanya habis mereka nganterin bajunya terus habis itu balik lagi. Iya, jadi mereka itu balik lagi kan ke asrama, tapi nanggung nih, masa kita nggak nganterin baju sekalian aja gitu. Akhirnya mereka ya udah ke gedung fakultas itu. Jalan lagi lanjut ke gedung fakultas itu. Nah, di saat mereka jalan, mereka itu kayak mendengar suara yang agak aneh gitu. Agak aneh. Suaranya berat dan juga kayak bukan orang biasa ngomongnya. Oh iya. Nah, suaranya itu kayak bilang, "Heh," gitu. Nah, Merinding. ya, Dio Sudah dan teman-temannya merinding. mulai kayak merasa agak ketakutan ya, Oh iya apalagi dong. di jam 9 malam. Jam Ji. 9 malam. Tapi 9 malam tuh kataku kayak belum rawan gak sih? Mungkin sih. belum ya. Tapi kalau misalnya di lingkungan univ mah, Kampus, iya. itu mah ya udah sepi, udah nggak ada Iya, siapa-siapa lagi gitu kan. Oke, kalau lanjut. Jadi situ mereka langsung toleh-tolehan. Tapi ya mereka berusaha menghiraukan kejadian itu. Mungkin mereka positive thinking lah, ada orang iseng mungkin ya. Tapi ya gimana ya, jam 9 malam terus di kampus, masa ada yang ngomong heh gitu ya kan. Iya. Oke, lanjut. Oke, mereka akhirnya lanjut jalan lagi. Mhm. Dan di sekitaran gedung fakultas itu, Yes. dia itu melihat sebuah alat peraga yang berbentuk manusia nih, Ji. Alat peraga. Alat peraga maksudnya kayak sapu atau pel-pelan tahu gimana? Alat peraga itu kayak buat praktek gitu. Oh gitu. Oh, Alat oke. peraga yang bentuknya manusia. Terus itu tapi wajah alat peraganya itu menghadap ke belakang, kayak membelakangi mereka gitu. Oke. Nah, dari situ dia kayak agak ada perasaan aneh nih sama alat peraga itu. Tapi ya namanya juga dia laki-laki nih ya. Iya, bener. Masa nggak takut lah ya. Bener. Akhirnya ya udah dia dan temen-temennya lanjut jalan menuju ke laundry. Jadi akhirnya mereka udah sampai kan di laundry itu, udah ngasih bajunya. Yes. Ya mereka kembali lagi otomatis
ngelewatin gedung fakultas itu tadi. Oh ya, soalnya tadi jalannya ditutup, aksesnya Betul, ditutup, otomatis jalan nggak exit. bisa nggak bisa Lewat situ. Lewat situ. Iya. terus lanjut. Kemudian, Mhm. nah si Dio kan orangnya ini penasaran banget ya orangnya. Laki-laki kan Laki-laki, cowok, kalau nggak Cowok. penasaran nggak bisa. Kalau kita mau udah ngibrit duluan nggak sih? Udah langsung lari duluan. Iya, bener-bener. Terus gimana apa? Dia tuh lihat lagi nih alat peraga yang habis tadi. Noleh, belakangin Dia noleh gitu. belakangin Dio. dan temennya. Hmm. Di situ ternyata alat peraga manusianya menghadap ke depan, menghadap ke arah Dio dan teman-temannya. Jadi wajah dari manusianya, alat peraga manusianya itu berbalik badan. Nggak tahu kenapa nih. Kan jam 9 malam ya. Siapa yang mindahin? Kayaknya nggak mungkin. Siapa yang ada mindahin? orang yang mindah. Nggak mungkin. Angin pun juga Nggak nggak mungkin. Nggak kuat. Nggak kalau kuat. Angin mah otomatis Ah. bisa jatuhin, bukan balikin gitu ya. Pindah posisi Oke. nih masalahnya. Oke, lanjut. Dari situ dia mulai merasakan hal yang aneh, mulai merinding juga. Oke. Tapi karena dia nggak pengen teman-temannya ketakutan, Baik jadi hati dia banget ya. ngekip aja hal itu. Tapi Dio ini ngerasa kalau teman-temannya juga merasakan hal tersebut. Tapi dia berusaha buat mengakip hal tersebut gitu. Benar. Akhirnya Dio dan teman-temannya mulai jalan lagi Mhm. dan ngelewatin sebuah toilet deket fakultas itu juga toiletnya. Nah di sana ada sebuah ventilasi tembus pandang. Gimana? Ventilasi tembus pandang ya kayak kaca, Terus? kaca yang bisa kelihatan orangnya gitu. Aha. Nah di situ kelihatan ada sebuah sosok perempuan yang berambut panjang. Ih, udah merinding nih. Berambut Udah panjang. merinding nih. Tapi dia itu nggak diem aja. Oke. Dia mengeluarkan suara tangisan dengan pelan. Nah, masalahnya Dio dan teman-temannya tuh melihat sama-sama, gak hanya Dio aja. Ngedengerin juga sama-sama Iya, barengan. dengerin sama-sama juga. Mhm. Mereka kan kayak mau mastiin ya, itu beneran Merinding tau kak. perempuan apa enggak, Hahaha. ya kan? Nah, mereka makin dilihat dengan tajam. Ternyata sosok perempuan itu rambutnya berubah jadi mengembang dan melakukan gerakan yang gak wajar nih Ji. Ngembang. Gerakannya itu kayak orang kesetrum. Oh, Bayangin coba. iya ngembang. Dan itu pun di depan kaca gitu. Benar. Ya ampun. Oke. Dari situlah ya, itu kan udah kayak puncak kejadian horornya. Udah kelihatan langsung gitu ya. Ha-ha. Terus. Dio dan teman-temannya langsung Ngibrit. ngibrit sekencang mungkin. Iya dong. Tapi alhamdulillahnya mereka selamat. Oh. Selamat pulang ke asramanya. Oke. Gitu. Tapi di Beger-Beger ini kayak level-levelan gitu nggak sih kak? Iya, kejadiannya tuh kayak ada level-levelnya, ada level rendah, sedang, sampai tingginya. Ya tadi kalau misalnya kita ulas lagi, tadi kan rendah itu dengerin doang. Ya. Dengerin doang. Oh iya deh, positive thinking itu mungkin ada orang. Iseng gitu ya. Tapi orang iseng mana yang jam segitu ya kan? Sendirian di fakultas itu kayak. Iya. Dipikir-pikir tidak masuk akal nih. masuk Terus akal. habis itu selanjutnya tadi level sedang Level alat peraga sedangnya ya. mereka lihat alat peraganya yang berubah posisi. balik Balik. badan. Terus habis itu yang ketiga mereka lihat sendiri tuh di Sosok kaca. perempuan, bayangin. Bener. Tapi setelah itu ada lagi nggak kak? Dan ternyata gongnya nggak hanya sampai itu aja dong. Oh, iya. Ji. Apalagi nih? Gongnya, keesokan harinya Dio dan teman-temannya kena sakit. Sakitnya adalah demam, dan demamnya tuh bukan demam biasa. Mereka benar-benar kayak orang yang menggigil hebat. Terus demam suhunya itu tinggi. Dan mereka itu sama-sama, nggak cuma Dio doang. Oh iya. Ya yang Beneran. demam. Itu berapa orang sih kak? Barengan. Kurang tahu ya, soalnya Dio ceritanya sama teman-temannya. Oh sama aja teman-teman. Tapi kayaknya 3 kali ya, gitu. 3 Iya, mungkin atau tiga atau berapa gitu ya. Bener. Di situ, aduh bener-bener Merinding.
Serius merinding. Biasanya kalau misalnya habis orang ngelihat yang itu biasanya langsung gitu kan? Iya. Sakit gitu. Sakit. Dan ternyata kayaknya kayaknya Aduh, masalahnya bukan sendirian nih yang sakit, bareng-bareng ini. Nah, dari situlah Dio dan teman-temannya mulai percaya. Kayak tadi kayak mungkin kemarin-kemarinnya nggak mungkin lah nggak ya. mungkin. Halu gitu. Ternyata itu bukan sebuah mimpi biasa, tapi sebuah kejadian Kejadian. nyata yang tak kasat mata. Merinding banget. Serem Ini banget kita ya. barusan episode pertama nih ya semester ini Iya. udah ngasih tahu wow ternyata ada nih kisah mahasiswa yang bener-bener langsung gong. 3 Gongnya. kejadian sekaligus, Bang. Bener, bayangin semalam tuh habis itu kita diliatin sama yang kayak gitu-gituan itu selama berapa jam ya, mungkin bentar doang. Tapi kalau misalnya kita di posisi itu kayak nggak bisa kalau Nggak misalnya kita simpulin itu bentar. Iya. Ya nggak Dan sih? juga nggak bisa kita simpulin kalau itu cuma halu. Bener. Ya, Bener. mungkin sih. Apalagi sakit. Itu pun sakitnya orang-orang itu yang Iya. itu kan. Yang mengalami kejadian Ngalamin, iya. Bener. Wow, gimana? Udah merinding Udah mulai gak merinding nih? nggak? Aku sih jujur iya merinding banget. itu. Sama aku kalau dari Dio sih dari awal udah kedengeran suara itu aja udah nggak mau deh. Merinding. Mending aku biarin bajunya mending besok aja deh. Besok aja Nah, balik. Balik aja ke Nah, kalau asrama. misalnya gimana ya? Mungkin cowok kali ya. Iya, cowok. Nah, Masih ada sisi keberanian. bener. Nah, mungkin untuk Dio ini boleh kali ya komen. Soalnya kita udah ceritain ya kisah Iya. horor Dio yang bener-bener bikin wow, Merinding abis. merinding abis. Oke, buat Sobat Tara yang pengen kisah horornya diceritain di podcast KS, boleh banget komen di YouTube ini atau bisa DM di IG Tara Radio _UM juga ya. Dan terus pantau Instagram Tara Radio karena bakalan ada link G-Form yang mungkin Yeah. kalian punya nih kisah horor lagi terutama mahasiswa ya. Benar. Jadi kalian boleh banget sharing-sharing ke kita terus kita spill nih di sini bareng aku dan juga Nadia. Iya. Sampai jumpa lagi di podcast KS episode selanjutnya. Oke, see you. See you.